Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai matching supply and demand serta cash pada IKEA. Nah, di sini ada nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anastasia Christine dengan 3 NIM terakhir 006, ada Nurtalita dengan NIM terakhir 007, ada Carolina dengan NIM terakhir 016, Reza Nur Andrianti dengan NIM 018, serta saya sendiri Iluza Ratul dengan NIM 031. Nah, untuk memasuki bab pertama yaitu the lifetime gap, di mana lifetime ini mengacu pada waktu yang dibutuhkan atau yang direncanakan. Nah, the lifetime gap ini merupakan kesenjangan waktu dan mencangkup waktu awal hingga waktu akhir penyelesaian suatu proyek. Nah, yang kedua yaitu ada improving the visibility of demand, di mana gambar 4.4 ini mengilustrasikan berbagai kemungkinan titik penetrasi permintaan dalam konteks industri dan pasar yang berbeda. Di sini mengacu pada warna abu-abu, tanda panah warna abu-abu itu menggambarkan make to order karena berdasarkan driver by forecast. Nah, sedangkan tanda warna abu-abu tua itu menggambarkan make to stock karena berdasarkan permintaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu segitiga kebalik, itu menggambarkan permintaan strategis di mana bisa dikatakan pada decoupling point. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu gambar gunung es, itu menggambarkan antara supplier dan konsumen, serta ujung gunung esnya itu menggambarkan order cycle time, di mana pemasok hanya mengandalkan siklus order dari konsumen sehingga terdapat gap di bawahnya, yaitu tidak adanya aktual atau visibilitas permintaannya. Dan selanjutnya ada saya Reza Nur Andrianti dengan NIM 018. Dan selanjutnya yaitu pada materi The Supply Chain Fulcrum, di mana bisa kita lihat dari tujuan supply chain sendiri ini yaitu untuk menyeimbangkan supply dan demand. Dan secara tradisional ini, hal ini tuh dapat dicapai untuk melalui peramalan di depan permintaan dan membuat inventaris berdasarkan perkiraan tersebut. Dan bisa kita lihat untuk gambar 4.6 ini di bawah ini mengilustrasikan untuk keseimbangan dengan kota bertanda D untuk mewakili permintaan, dan sedangkan kota I dan J masing-masing mewakili persediaan dan kapasitas. Dengan kata lain, bahwa harus ada kapasitas dan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan yang antisipasi. Dan sekarang bisa kita bayangkan atau bisa dilihat bahwa titik tumpu itu dipindahkan lebih dekat ke kota bertanda D. Seperti pada gambar 4.6D ini, jelas bahwa jumlah permintaan yang sama dapat diseimbangkan dengan persediaan yang lebih sedikit atau kapasitas yang lebih sedikit. Dan untuk selanjutnya yaitu pada gambar 4.6C ini, di sini temponya jauh dari permintaan, yaitu cakrawala ini beramalan panjang memerlukan lebih banyak inventaris dan kapasitas untuk menyimbangi permintaan. Dan lainnya yaitu pada materi forecast for capacity execute agent demand, di mana forecasting ini sangat diperlukan pada lingkungan bisnis dan jauh lebih sulit untuk mencapai tingkat akurasi forecast yang tinggi, yang dimana untuk masing-masing item. Dan sedangkan manajer itu akan selalu mencari forecast yang lebih baik, dan kenyataan itu bahwa ketika ketidakpastian meningkat, semakin sulit juga untuk menjalankan bisnis berdasarkan demand forecast pada tingkat stock keeping unit atau SKU. Dan sementara itu, forecasting ini sangat diperlukan karena bahwa apa yang harus kita forecast bukanlah pada tingkat item individual, melainkan pada volume agregat untuk memungkinkan bahwa perusahaan itu merencanakan kapasitas sumber daya yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan volume tersebut. Selanjutnya, saya Nurtalita Rahma Eko Putri dengan NIM akhir 007 akan menjelaskan tentang demand management and planning. Nah, demand atau permintaan ini seringkali dipandang sebagai hal yang wajar dalam sebuah proses bisnis, di mana perusahaan itu harus dapat merespon dengan lebih proaktif karena akan berdampak pada permintaan. Nah, demand management sendiri digunakan untuk menggambarkan berbagai alat dan prosedur yang memungkinkan tercapainya keseimbangan antara penawaran serta permintaan yang lebih efektif. Nah, demand planning sendiri merupakan pemahaman kita tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan pasar menjadi program pemenuhan, yaitu memastikan bahwa produk tersebut dapat tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, selanjutnya ada proses perencanaan dan penjualan sesuai dengan SOP.
Nah, yang pertama ada Generate Aggregate Demand Forecast, yaitu perusahaan dapat memproduksi produk berdasarkan ramalan permintaan. Yang kedua ada Modify the Forecast with Demand Intelligence, yaitu modifikasinya menggunakan kecerdasan khusus pada kondisi dan peristiwa pasar pada saat ini. Yang ketiga ada Create a Consensus Forecast, di mana ini untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang keempat ada Create a Raw Capacity Plan, di mana ini memastikan bahwa tersedia cukup kapasitas dan sumber daya. Perlu dibuat rencana kapasitas raw cost atau dikenal sebagai rencana sumber daya. Nah, yang kelima ada Execute at SKU level against demand, yaitu untuk mencapai keadaan ideal ini jelas membutuhkan tingkat ketangkasan yang tinggi. Dan yang terakhir ada Measure Performance, yaitu keakuratan perakiraan statistik jangka pendek dan dapat dengan mudah diukur. Oke, yang berikutnya saya Carolina dengan NIM akhir 016 akan menjelaskan mengenai Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau CPFR. Nah, di sini CPFR merupakan nama yang diberikan untuk pendekatan berbasis kemitraan untuk mengelola hubungan pembeli atau pemasok di seluruh supply chain. Idenya adalah pengembangan Vendor Managed Inventory atau VMI. VMI sendiri merupakan proses di mana pemasok dan pelanggan mengelola aliran produk ke dalam operasi pelanggan. Aliran ini didorong oleh pertukaran informasi tentang pengembalian atau penggunaan produk oleh pelanggan. Terdapat beberapa manfaat dari penerapan CPFR, seperti mengurangi capital investment, menurunkan harga pokok penjualan, serta meningkatkan pendapatan penjualan. Gambar 4.10 yang terlihat menyajikan model 9 langkah untuk mengimplementasikan program CPFR yang dikembangkan oleh Volunteer Inter-Industry Commerce Standard, di mana langkah yang pertama dimulai dengan Develop Collaboration Agreement hingga langkah yang terakhir yakni order dan bisa dilanjutkan ke delivery. Case yang diambil oleh kelompok kami yakni dari perusahaan IKEA. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai company profile dari IKEA. IKEA adalah perusahaan multinasional yang mendesain dan menjual furnitur siap paket seperti tempat tidur, meja, lemari, peralatan, dan aksesoris rumah. Perusahaan asal Swedia yang didirikan pada tahun 1943 ini memiliki visi menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Saat ini, IKEA memiliki 460 store di 62 market. Saya Iluzara Turula dengan NIM 031 ingin menjelaskan mengenai delay time gap pada kasus IKEA. Nah, IKEA ini memiliki waktu tunggu produksi untuk pemasok itu rata-rata selama 15 hari. Nah, waktu tunggu pemasok ini antara pemasok dengan unit itu tergantung pada apakah itu pemasok yang membuat persediaan atau yang membuat pesanan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Christine Octaviana dengan di belakang 006. Selanjutnya akan membahas tentang supply chain in IKEA, di mana supply chain in IKEA ini melibatkan aliran produksi dan proses masing-masing dari 3 sektor produksi, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier, di mana IKEA ini kurang lebih memiliki 1.000 pemasok di seluruh dunia. Dengan hal ini, maka IKEA dapat mengambil seluruh bahan dasarnya di seluruh dunia. Menggunakan dengan sistem ini digunakan yakni make to stock and make to order. Nah, sedangkan untuk jaringan distribusinya, IKEA itu menggunakan 3 sistem, yakni direct delivery, transit delivery, dan DCG delivery. Nah, selanjutnya itu ada forecast for capacity, excuse again demand, di mana kendala transportasi ini terdapat kendala transportasi dengan ketersediaan kendaraan atau volume yang minimum yang dibutuhkan untuk mencapai muatan truk yang penuh. Nah, selanjutnya ruang di tempat pemasok atau DC dan penjualan unit juga merupakan salah satu faktor yang penting. Jika ada ketidaksesuaian kapasitas, ini akan membutuhkan total yang harus dilakukan penyesuaian dengan cepat dan untuk memastikan ketersediaannya. Nah, karena perusahaan ini berencana untuk meningkatkan jejaknya dalam e-commerce, yang berarti pelanggan akhir akan beralih dari berbelanja toko fisik ke jaringan pasokan yang lebih responsif dan gesit. Nah, selanjutnya ada demand management and planning, di mana IKEA ini sudah menerapkan sistem artificial intelligence untuk demand forecasting, di mana melalui pengamatan terus-menerus dan penyesuaian sistematis, dalam perencanaan strategis dan taktis, permintaan ditetapkan pada tingkat agregat, sedangkan untuk perencanaan operasional, permintaan akan ditetapkan. Maka hal ini juga akan sangat membantu IKEA, di mana untuk memenuhi planning mereka dan memenuhi demand yang ada di masyarakat, IKEA menggunakan artificial intelligence untuk membantu keberlangsungan dalam pekerjaan mereka. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.